Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Anissa dari kelas 1D Teknik Listrik. Saya akan menjelaskan rangkaian elektronika analog dan digital. Apa itu analog? Secara singkatnya, analog itu pemrosesan sinyal listrik, yaitu besaran fisik yang merupakan fungsi waktu, ruangan, atau beberapa variabel. Sedangkan digital, cara pemrosesan informasi, atau yang dimaksud dengan elektron analog yang mengatasi sinyal kontinu dengan nilai variabel, sedangkan elektron digital mengatasi sinyal diskret dalam bentuk O dan 1. Electrical analog yaitu sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Contoh radio AM atau FM, termometer, dan lain-lain. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Elektronika digital adalah pengolahan sinyal yang dipresentasikan secara diskret dengan nilai-nilai yang terbatas menjadi dua keadaan yang umumnya disebut 0 dan 1 atau high and low, yang mewakili bit atau digit binary. Sinyal digital beroperasi dalam tingkat tegangan yang terdefinisi dengan pasti, dan perubahan dalam sinyal ini mengikuti aturan yang tegas. Contoh mikrocontroller, smartphone, PC, dan lain-lain. Komponen elektronika pasif dan aktif. Komponen pasif adalah komponen walaupun tidak diberi arus atau tegangan listrik, komponen ini tetap dapat bekerja dan beroperasi dengan baik. Komponen aktif adalah komponen yang dapat beroperasi jika mendapat arus atau tegangan listrik. Ada lagi resistor, yaitu komponen elektronik dua saluran yang didesain untuk menahan dan mengontrol arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan di antara kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya. Satunya ohm. Seperti ini bentuknya resistor. Fungsi resistor yaitu satu, pembatas arus. Yang dimaksud pembatas arus adalah resistor digunakan untuk membatasi atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Misalnya, resistor dapat digunakan dalam rangkaian LED untuk mencegah arus yang terlalu besar melewati LED yang dapat merusaknya. Yang kedua, pembagi tegangan. Resistor digunakan dalam pembagi tegangan untuk membagi tegangan pada dua atau lebih komponen dalam suatu sirkuit. Ini sering digunakan dalam sensor dan pengukuran. Yang ketiga, pemuatan atau perlambatan. Resistor digunakan dalam sirkuit waktu atau time constant untuk mengatur kecepatan pemuatan atau perlambatan kapasitor dalam suatu rangkaian. Yang keempat, pengukuran arus atau tegangan. Resistor dengan resistansi yang diketahui dapat digunakan untuk mengukur arus atau tegangan dalam suatu rangkaian melalui hukum Ohm, yang ada rumusnya V sama dengan I kali R. Ini ada tabel untuk mengerjakan soal resistor. Misalnya ada contoh soal, yaitu soal resistor merah, hitam, kuning. Jawabannya 22 ohm dengan toleransi 0%. Yang dimaksud adalah merah gelang pertama, merah dalam gelang kedua, ada nilainya di tabel ini. Kita cari 2 kan, hitam gelang ketiga, dan kuning gelang keempat. Yang toleransinya 0%. Gelang keempat. Dan ada lagi soal misalnya
Contoh soal. "40 ohm toleransi 5%", yaitu jawabannya dari 4 misalnya ada contoh soal lagi 40 ohm toleransi 5%. 4 itu gelang pertama, yaitu kuning jawabannya. Dan misalnya ada contoh soal lagi 40 ohm toleransi 5%, jawabannya kuning, hitam, hitam, emas. Yang kuning itu gelang pertama 4, nolnya, gelang kedua hitam, ohm, toleransi 5%, yaitu gelang keempat, emas. Ada contoh soal lagi 500, misalnya 500 ohm toleransi 10%. 5 di gelang pertama yaitu hijau, 0 di gelang kedua yaitu hitam, coklat di gelang ketiga 0 di gelang ketiga yaitu coklat, dan toleransi 10% yaitu warna perak. Ini ada soal berapa nilainya. Yang pertama yaitu ada merah, di gambarnya warna merah, hitam, kuning, yang dengan nilai 22 ohm toleransi 0%. Yang kedua yaitu merah, hitam, coklat dengan hasil 220 dikali 10 pangkat 1. Gelang kedua sama dengan 220 ohm sama dengan 2,2 k ohm. Saya akan menjelaskan lanjutnya lagi. Kapasitor. Selanjutnya kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Fungsinya menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Seperti ini gambarnya. Bahan-bahan elektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Yang rumusnya C sama dengan I dibagi V. C sama dengan kapasitas dalam suatu farad, I muatan listrik dalam suatu kolom, V tegangan kapasitor dalam suatu volt. Kapasitor akan memiliki kapasitas sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya yang terakhir, induktor. Induktor komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Fungsi utama dari induktor di dalam suatu rangkaian adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Aplikasinya pada rangkaian DC salah satunya adalah untuk menghasilkan tegangan DC yang konstan terhadap fluktuasi beban arus.
Pada aplikasi rangkaian AC, salah satu gunanya adalah bisa untuk meredam perubahan fluktuasi arus yang tidak diinginkan. Kapasitor induktor dinyatakan dalam satuan Henry sama dengan 1000 mH. Induktor memiliki unsur resistansi dan induktansi jika digunakan sebagai beban dalam sumber tegangan AC, sedangkan bila digunakan sebagai beban pada sumber tegangan DC hanya akan menghasilkan unsur resistansi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.